Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa la hawla wa la quwata illa billah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan akhwat, anak-anak, nah ini ada anak-anak juga alhamdulillah. Rahimakumullah. Tadinya kita mau membahas tentang tiket masuk surga, itu layakkah kita masuk surga. Dengan adanya perkembangan pekan-pekan terakhir ini yang terjadi di Palestina, saya menawarkan apakah kita perlu membahas tentang masalah Palestina atau kita dengan tema yang pertama itu, Palestina ya. Oke. Yang pertama mungkin kita ingin mencoba mencari jawaban dari Al-Quran, karena dialah pedoman hidup kita, sehingga informasi yang pasti benar adalah Al-Quran, karena itu firman Allah. Siapa sebenarnya Yahudi itu? Kenapa kok ada manusia yang biadab seperti itu gitu? Kalau kita pelajari di dalam Al-Quran, Yahudi ini dari keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub adalah putra dari Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Ishak putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Yakub ini punya 12 anak. Salah satunya diberi nama Yahuda. Nah, keturunan inilah yang kemudian dikenal dengan nama Yahudi. Ini bisa dilihat di Al-Baqarah ayat 132, 133. Mereka kemudian mengklaim sebagai bangsa Israel. Israel itu dari bahasa Ibrani. Bapak Ibu ada yang menguasai bahasa Ibrani? Nggak ada. Hampir mirip dengan bahasa Sunda. Mirip naon, nah itu. Ini bahasa yang hampir punah. Jadi dia dari bahasa Ibrani, berasal dari dua kata, Isra dan El. Isra itu artinya bangsa pilihan, El Tuhan. Jadi mereka mengklaim mereka ini adalah bangsa pilihan Tuhan, bangsa yang istimewa. Bangsa lain di bawah mereka. Bahkan mereka menganggap selain Israel itu setengah manusia. Jadi karena itulah mereka kemudian merasa sebagai bangsa yang termulia. Karena mereka merasa sebagai bangsa yang termulia, mereka punya hak untuk berbuat apa saja kepada bangsa lain. Nah, jangan merasa aneh gitu kalau sekarang kelakuan anak seperti itu. Bahkan mereka bisa merampas hak milik bangsa lain. Dan andai kata kayak mereka minjam uang dari bangsa lain,
Maka mereka merasa tidak punya kewajiban untuk mengembalikan. Silahkan Bapak Ibu baca di Quran surah Al-Imran 75-76. Kecuali kalau pihak yang meminjamkan itu betul-betul mengancam nyawa mereka dan mereka masih merasa terancam gitu. Kalau tidak, mereka akan mengatakan laisa alaina fil ummiyina sabil. Tidak ada kewajiban kami terhadap orang-orang ummi itu, bangsa di bawah mereka. Jadi kalau kita melihat mereka dulu terpencar kemana-mana di dunia ini, kebanyakan di Eropa gitu ya. Dan orang Eropa sendiri sudah tidak bisa hidup bersama mereka gitu. Sehingga mereka pernah dihabisi ya, oleh Nazi. Akhirnya oleh Inggris dihadiahkan untuk mereka satu tempat di Palestina kecil. Karena orang Eropa sendiri sudah nggak bisa hidup bersama mereka. Nah, mereka bahkan kemudian merampas hak milik orang-orang Palestina, satu demi satu dikeluarkan dari rumahnya, dan diusir, diperangi dan sebagainya. Sehingga sekarang saudara-saudara kita yang Palestina itu yang tinggal di satu tempat yang kecil itu, wilayah Palestina sudah mereka kuasai. Kalau kita baca Al-Quran, ya keharti itu. Memang itu yang kata Allah, sifat-sifat mereka. Mereka merasa sebagai bangsa pilihan itu karena hampir semua nabi itu diutus dari dan kepada mereka. Karena hampir semua nabi itu keturunan dari Ishak. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi itu pada mereka itu karena mereka itu manusia-manusia yang bandel. Mereka malah merasa ini keistimewaan. Kalau kita baca di dalam Al-Quran, luar biasa Allah memanjakan mereka. Ini tinggal satu saja yang Allah manjakan, Allah biarkan itu. Kalau dulu semua orang kafir di zaman Nabi Nuh itu dihabiskan oleh Allah, nggak disisakan satupun, ditenggelamkan. Kaum Ad habis, kaum Samud habis, kaum Nabi Lut habis, kaum Fir'aun jeung Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah, habis. Kenapa yang satu ini disisakan oleh Allah? Ya, para ulama mengatakan boleh jadi ini merupakan ujian dari Allah, disesakeun hiji. Mereka dimanja oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka dengan mudah bisa memperoleh rezeki. Dari masa di tahun 27, Allah melimpahkan rezeki pada mereka mana buat salat. Mana itu semacam madu. Tidak keluar dari perut tawar, dia tidak daun pohon mana. Jadi mereka pagi hari tinggal keluar di pohon itu, sediakan alas bawah, loyang-loyang sedikit kita berdua. Gak harus berkeringat tergantung dari situ. Sedangkan sawah itu semacam burung-burung. Allah takdirkan burung-burung itu kemudian menghampiri mereka. Mereka bisa menikmati tanpa harus berkeringat. Bersyukurlah mereka kepada Allah. Malah mereka minta kepada Nabi Musa, kami ingin rezeki yang lain. Kami ingin rezeki dalam sayur mayur. Kenapa mereka minta sayur mayur? Padahal sayur mayur itu perlu bercocok tanam, menunggu panennya kapan dan sebagainya. Karena mereka tidak percaya bahwa Tuhan akan mengingatkan mereka pada masalah itu. Bagaimana kalau mereka tidak ada? Jadi dasarnya manusia tidak ada kiriman atas permohonan mereka ini. Akhirnya Allah SWT memerintahkan mereka untuk ke Mesir.
Sampailah mereka di Laut Merah, kan itu ceritanya. Begitu melihat di hadapan mereka laut, apa kata mereka? Inna lamudrakun. Habis sudah riwayat kita. Ini kalimat keputusasaan. Dan ini menunjukkan memang mereka ini nggak punya rasa keimanan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal bersama mereka itu Nabi Musa. Seorang mukmin tidak ada kamus putus asa, kan? Silakan baca Yusuf 87. Wala tayasu min rahillah innahu la yayasu min rahillah illal qaumil kafirin. Gak ada orang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang kafir. Silakan 1000 dokter mengatakan mustahil penyakit Anda bisa sembuh. Keimanan kita akan mengatakan tidak ada yang mustahil kalau Allah mau. Nah, begitu seorang mukmin. Di hadapan mereka laut, nyemplung mati, tidak nyemplung Firaun segera akan datang. Secara logika memang betul, gak ada harapan. Tapi kalau seorang yang mukmin pasti tetap ada harapan itu. Allah Maha Kuasa membuat yang mustahil menjadi nyata, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Maka Nabi Musa alaihissalam kemudian mengatakan, kalla, tidak, inna ma'i rabbi sayahdin, bersama aku ada Tuhanku, dia akan memberikan petunjuk pada kita bagaimana kita selamat. Coba perhatikan oleh Bapak Ibu sekalian, kenapa Nabi Musa mengatakan bersama aku ada Tuhanku? Kan bersama Nabi Musa itu Bani Israel. Mestinya Nabi Musa mengatakan bersama kita ada Tuhan. Ini bersama aku. Ya karena mereka sudah tidak punya Tuhan lagi. Keputusasaan itu menunjukkan mereka tidak percaya pada Tuhan. Maka Nabi Musa mengatakan bersama aku ada Tuhan. Mereka dengan sedikit rada meledek kemudian mengatakan, buktinya mana? Jawab Nabi Musa, teuing. Bagaimana kita bisa selamatnya? Itu teuing. Itu keimanan. Saya yakin bisa sembuh. Bagaimana Anda bisa sembuh? Semua dokter mengatakan mustahil penyakit Anda bisa sembuh. Yakin saya bisa sembuh kalau Allah menghendaki saya sembuh. Nah kumaha carana? Teuing. Dokter wae bararingu komo di saya. Bagi saya yakin. Itu keimanan. Akhirnya kata Allah Subhanahu Wa Taala, Musa, pukulkan tongkat. Padahal tadi tongkatnya bisa sembuh. Pukul tongkat pelan. Dan semua gak masuk akal. Ini Allah yang Maha Kuasa. Dan mereka pun kemudian melintasi laut itu seperti jalan di bawah ini. Setelah mereka sampai di pantai, Firaun dan pasukannya segampang aja berada di tengah laut. Nabi Musa pun berbalik, mau dipukulkan lagi tongkat itu. Ditegur oleh Allah. Kira-kira ada kenaon? Emangnya tadi teh belah lautnya ku tongkat? Belahnya laut oleh siapa? Oleh Allah. Kenapa dilarang oleh Allah untuk memukulkan tongkat? Andai kata kemudian Nabi Musa berbalik dan memukulkan kembali tongkatnya, lalu lautan itu kemudian menyatu lagi, saya yakin Bani Israel akan segera menyembah tongkat Nabi Musa. Kita telah diselamatkan oleh tongkat Nabi Musa. Tongkat Nabi Musa adalah Tuhan kita. Nah itu. Maka Allah larang. Bah kenapa? Kenapa tadi pertama malah Allah perintahkan pukulkan tongkatmu? Ini pelajaran lain. Cek atuh usaha, cek Allah teh ulah cicing wae. Usaha naon nakol-nakol naon lah gitu. Jadi kalau kita yakin penyakit tadi, kalau kita contohkan dengan penyakit, yakin penyakit saya sembuh, harus dengan usaha. Saya yakin, tapi harus saya berusaha. Gak bisa menyerah begitu saja tanpa usaha. Udahlah, ini kita tinggalkan cerita ini ya. Jadi begitu Nabi Musa alaihissalam dengan kaumnya
Bani Israel ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baru diselamatkan oleh Allah. Mereka saksikan sendiri bagaimana kemahakuasaan Allah membelah laut dan menenggelamkan Fir'aun dengan pasukannya. Baru mereka berjalan beberapa langkah, mereka melihat ada sekelompok orang yang sedang menyembah patung. Mereka datang pada Nabi Musa mengatakan, kami ingin Tuhan yang model begitu. Baru diselamatkan oleh Allah. Inilah manusia Yahudi ini, bandelnya luar biasa. Hingga ini bisa dilihat di Quran surat Al-Baqarah 49. Wa iz najjaynakum min ali fir'aun yasumunakum su'al azab yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Mereka ini adalah bangsa yang mencari-cari alasan bagaimana supaya tidak beriman pada Allah. Ketika mereka sudah tidak ada lagi alasan untuk tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bukti-bukti itu sudah nyata sedemikian rupa, lalu mereka mengatakan pada Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa, kami siap beriman pada Allah dan kami siap untuk mentaati aturan-aturan Allah selama aturan Allah itu sejalan dengan hawa nafsu kami, dengan pemikiran kami. Jadi kalau nanti ada aturan Allah yang tidak sejalan dengan hawa nafsu kami, kami tidak akan terima itu. Jadi mereka ingin memilah-milah aturan Allah kemana yang cocok untuk mereka, mana yang tidak cocok gitu. Untuk itulah turun ayat 85 Quran surat Al-Baqarah. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Adakah dengan demikian kalian hanya ingin mengimani sebagian aturan Allah lalu mengkufuri sebagian aturan Allah yang lain? Tidak bisa, kata Allah. Terima dan yakini aturan Allah sepenuhnya atau tidak sama sekali. Ya, ada dalam kamus keimanan itu istilah setengah mukmin atau rada mukmin. Ya alhamdulillah sakitu geus rada mukmin itu. Lebarnya si eta kunaon rada kafir seeutik. Enggak ada itu. Islam hanya mengenal dua istilah, mukmin atau kafir. Nah, mentalitas semacam ini sekarang pun banyak di kita. Kaum sekularisme, kaum liberalisme yang mereka menolak aturan dan syariat Allah itu. Urusan sholat, zakat, saum, haji, oke lah, kami terima. Allah memang punya hak mengatur kita bagaimana kita harus sholat, bagaimana kita harus saum. Tapi kalau untuk mengatur kehidupan rumah tangga, kehidupan bermasyarakat, mengatur waris bagaimana dan lain sebagainya, mengatur bagaimana membangun sebuah kehidupan masyarakat dan negara, ekonomi itu harus bagaimana, hukum harus seperti apa, Allah jangan ikut campur lah, karena kami lebih mengerti tentang itu daripada Allah. Yahudi gitu Pak. Jadi sebenarnya kenapa Allah menjelaskan panjang lebar di dalam Al-Quran itu tentang Yahudi itu, supaya jangan sampai kita akhirnya menjadi meniru dan berwatak Yahudi. Maka dari dulu orang-orang tua kita itu ya suka gitu ya, namun ayah nu Jerman nu bandel hese di bejaan anak dasar si Yahudi. Nah itu kan ya, ayah nu pelit si Yahudi gitu. Ayah nu ngutang nggak mau bayar hutang Yahudi kan itu. Jadi sudah ada itu. Maka ketika Taurat itu turun, Injil itu turun, maka rubah-rubah. Yuharrifunahum bi afwahim di Al-Baqarah ayat 75. Ada 3 cara mereka merusak kitab suci yang Allah turunkan itu. Pertama, mereka buang. Ini enggak cocok, biceun, keluarkan dari kitab suci. Yang bisa dirubah-rubah sedikit-sedikit sehingga maknanya jadi menyimpang, mereka rubah. Yang lebih fatal lagi,
Mereka masukkan ucapan-ucapan mereka, pernyataan mereka seolah-olah itu firman Tuhan. Maka tidak tersisa satupun kitab suci itu, baik Taurat maupun Injil, mereka rubah-rubah. Itulah sebabnya ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran sebagai kitab suci terakhir kepada Nabi Muhammad SAW, Allah menyatakan di Quran surat Al-Hijr ayat 9, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kali ini kami, kata Allah, yang akan menjaga Al-Quran ini. Sebab kitab suci ini akan berlaku sampai dengan kiamat, dan Allah tidak akan pernah mengutus lagi Nabi, Rasul. Allah sudah nggak percaya pada manusia untuk menjaga kitab suci. Terbukti dirusak, dirubah-rubah. Maka kata Allah, sekarang kami sendiri yang akan menjaganya. Maka sampai kiamat Al-Quran itu tidak mungkin bisa dipalsukan. Jangankan satu ayat bisa hilang, satu huruf saja. Percetakan misalnya lalai gitu, satu huruf hilang akan ketahuan, akan segera diperbaiki. Ini kok nggak ada huruf alif bisa. Mereka adalah bangsa yang tidak mau beriman, mencari-cari alasan untuk tidak beriman, mencari-cari alasan juga untuk tidak taat pada aturan dan hukum Allah. Ini suatu ketika ada cerita ini ya. Ada seorang saudagar kaya yang dia tidak punya keturunan, tidak punya anak. Satu-satunya ahli warisnya itu yang akan menjadi mewarisi harta dia, keponakannya. Nah, si keponakannya ini sudah nggak sabar, Pak, ingin segera mewarisi harta pamannya yang luar biasa kaya itu. Tapi pamannya itu temaut-maut, Pak. Kunaon cenah temaut-maut itu. Akhirnya apa yang dilakukan oleh sang keponakan ini? Dibunuh pamannya, Pak. Nauzubillah ya, mudah-mudahan itu tidak terjadi di keluarga kita gitu. Makanya dalam Islam itu, kalau ada ahli waris sampai membunuh karena sudah nggak sabar gitu, maka itu gugur hak warisnya. Salah satu yang menggugur hak waris itu karena membunuh. Setelah si keponakan membunuh pamannya yang kaya raya ini, malam itu dia bunuh, mayatnya ditaruh di desa lain. Misalnya dia tinggal di desa A, nah, mayat pamannya itu ditaruh di desa B, Pak. Pagi hari penduduk desa B kaget, loh, kok ini ada mayat si pengusaha kaya itu. Maka terjadilah saling tuduh antara desa A dan desa B. Siapa yang membunuh ini? Hampir terjadi perang saudara di antara mereka, di antara dua desa ini, gara-gara ini. Akhirnya mereka sepakat, tokoh-tokohnya itu, untuk menemui Nabi Musa alaihissalam dan menyerahkan hal ini kepada Nabi Musa alaihissalam. Ini Pak, kita ambil lagi pelajaran di sini. Biasa itu. Namun geus kapepet mah, ya lompat pada Nabi Musa. Di kita juga begitu biasanya, Pak. Kalau sudah kepepet, barulah ulama dicari, Pak. Ini kemarau sudah sangat panjang, banyak kekeringan terjadi mana-mana. Cik atuh ulama, majelis ulama segera menyelenggarakan sholat istisqa. Itu baru dicari ulama itu. Namun geus kapepet. Sekarang ini sampai Februari 2024 ulama parayu, Pak. Parayu. Lihat sekarang pesantren-pesantren sudah mulai sibuk para kiai menerima capres, cawapres, caleg. Wah, sudah pada sibuk itu. Itu akan payu sampai Februari, Pak. Setelah itu 5 tahun sudah nggak ada lagi yang berkunjung ke sana, Pak, ke pesantren itu. Mungkin paling
pas pemilu yang 5 tahun deh itu ya. Bahkan saya lihat itu di Bandung itu ya, ada foto salah seorang calon itu yang sedang mesranya memeluk rakyat kecil itu kan pelukan itu. Ada beberapa saya lihat itu besar itu pelukan. Siganunya ke rakyat detik itu. Sok lamun terpilih nauzubillah mun dipiting perlu di bulldozer itu ya, ada yang satu macam piting saja, yang satu bulldozer itu ayeuna di Yahudi nu karar itu teh Pak gitu ya. Yahudi itu. Jadi mereka minta kepada Nabi Musa, tolong tanyakan kepada Tuhanmu siapa yang membunuh saudagar ini kaya ini. Nah, Nabi Musa ngadu kepada Allah. Kata Allah, sembelih seekor sapi betina. Sepintas ini terasa aneh. Mereka meminta kepada Nabi Musa, tolong tunjukkan siapa yang membunuh saudagar kaya ini. Jawaban dari Allah, sembelih sapi betina. Satunya rambung. Ini pelajaran yang luar biasa yang Allah ingin berikan pada mereka yang mengaku bermukmin itu. Kalau sudah datang perintah Allah, reka harti ku akal, laksanakan. Bukan kita sibuk mencari hikmah dulu baru mau melaksanakan. Kalau sudah datang larangan Allah, reka harti ku akal, tinggalkan. Gak perlu kita bicara apa hikmahnya. Karena kita yakin sebagai seorang mukmin, tidak semata-mata Allah memerintahkan atau melarang kita sesuatu kecuali di balik perintah dan larangan itu pasti untuk kemaslahatan kita manusia. Allah tidak butuh dengan aturannya dipatuhi. Itu kalau seorang mukmin. Insya Allah sampai botak nggak akan pernah terjawab oleh kita. Kenapa hari subuh 2 rakaat? Nah hari maghrib 3. Kenapa zuhur, asar, isya 4? Sok sampai ka iraha diskusikeun, gak akan terjawab Pak. Kenapa Hajar Aswad dicium? Hajar Aswad itu apa Bu? Hajar itu dalam bahasa Arab artinya batu, aswad hitam. Di Bandung ada nggak Hajar Aswad? Loba Pak. Setiap batu yang warnanya hitam itu dalam bahasa Arab disebut hajar. Ya, jadi dia hajar aswad. Nah, ya mah hajar ahmar, berem. Namun koneng hajar asfar. Daripada di Mekah Parbut, jeung hararese nyium hajar aswad, mending cium mantah hajar aswad nu aya di Bandung. Kenapa nggak dicium hajar aswad yang ada di Bandung? Ya karena tidak diperintahkan oleh Allah. Yang diperintahkan hajar aswad itu. Nah kunaon teh? Lalu kalau ibu bapak berhasil mencium hajar aswad itu, dapat apa? Dapat pahala dari siapa? Dari Allah, karena mengikuti perintahnya, bukan dari hajar aswad. Bahkan kalau ibu bapak naik haji, ada batu yang kalau kita cium dapat pahala itu, tapi nggak terlalu besar pahalanya dibanding yang nanti satu lagi ini. Karena ini sunnah kan, mencium hajar aswad kan sunnah. Nanti pada tanggal 10, 11, 12 ada batu lagi yang kita berpahala dan besar pahalanya karena wajib ini. Kita lempari Pak. Dapat pahala karena kita melempari. Apa itu? Iya kan? Di Mina itu kan melempari dengan batu, 7 batu. Jumratul Ula, Jumratul Wusta, Jumratul Aqabah. Kita dapat pahala karena melempari batu.
pakai batu. Terus naon bedana batu yang di Mina yang dilempari dengan batu yang kita cium? Itu sarua batu. Yang membedakannya itu perintah Allah. Ini diperintahkan dicium, itu diperintahkan dilempar. Walaupun saya hampir habis umur saya tuh mempelajari Islam, tapi tetap saja ilmu saya tuh nggak seetik. Tapi dengan ilmu yang sedikit ini saya siap menjawab pertanyaan Bapak dan Ibu sekalian. Sok ngaros naon. Kenapa sholat itu 5 waktu? Jawaban saya, karena perintah Allah nak itu. Titik. Sok naon di. Kenapa daging babi itu haram? Daging babi itu haram karena dilarang oleh Allah. Titik. Sok nanya naon di. Oh, daging babi itu haram karena dalam daging babi terdapat cacing pita. Cek saha. Kata penemu cacing pita kapan? Abad 18 akhir. Sampai awal abad 18 tidak ada yang tahu kalau dalam daging babi itu dapat cacing pita. Dan kalau memang itu alasan daging babi diharamkan, kata penemu cacing pita dalam daging babi, rebus daging itu sampai 130 derajat Celcius, dijamin cacing itu mati. Apakah dengan demikian daging babi jadi halal? Daging babi itu haram karena dilarang oleh Allah. Adakah hikmah? Silakan cari oleh Allah. Nanti mungkin ketemu sekian cacing lagi. Dan kita orang mukmin yang perlu nunggu sampai hasil itu ditemukan. Kita yakin semua yang diperintahkan oleh Allah kita laksanakan, yang dilarang kita tinggalkan. Saya ambil contoh gini. Ini anggap bukan meja. Ini kan meja ya. Anggap jangan ini bukan meja. Anggap ini misalnya setumpuk tai kebo, kotoran kebo, yang kuda dihijikan, yang diuji, pokoknya semua makanan itu dihijikan di sini sampai setumpuk itu. Lalu turunlah malaikat Jibril. Dia lamun dia mah. Insyaallah nggak akan ada kejadian ini. Dia lamun. Turun malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril bertanya kepada saya, Atia kali apa yang di hadapan kamu? Tai kebo, campur teh kuda dan teh kucing. Perintah dari Allah, kata malaikat Jibril. Cium. Wallahi demi Allah saya akan cium. Nah, kan saya mengatakan begini, mulia mana saya dengan tai kebo? Mana saya boleh nyium tai kebo? Nah, kalau saya sudah berpikir seperti itu, jadi saya iblis, naudzubillah. Iblis itu gugur keimanannya gara-gara ini. Sujud kamu pada Adam. Maka iblis dengan logika sesatnya itu mengatakan, mulia mana saya dengan Adam? Saya diciptakan dari api, Adam diciptakan dari tanah. Harusnya Adam dong yang sujud pada saya. Maka kata Allah, ini bukan urusan siapa mulia siapa itu, ini perintah saya. Maka saya pasti sujud. Cium, letakkan. Kata mereka Jibril, letakkan. Dahar sentik-sentik tapi kabehan. Misalnya itu perintahnya makan oleh saya. Karena ke 2 kilo baru berdirahan, urut saya utang, kekuat gitu kan. Sudah kata mereka Jibril, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani seorang di luar kemampuan. Sudah cukup. Saya akan laksanakan. Kalau itu perintah, tapi kalau misalnya memerintahkan itu bapak-bapak dan ibu-ibu di sini, demi Allah, mau naik terus. Kalau itu selama itu perintah Allah, saya laksanakan. Nah ini kita lihat ya kesalahannya si Yahudi ini.
seekor sapi betina. Jelas tidak? Sapi betina itu jelas tidak? Sapi itu hanya dua. Kalau tidak jantan, betina. Asal sapi itu bukan jantan, berarti betina. Kan jelas bisa. Seperti selesai. Apakah si sapi betina itu masih kecil? Apakah si sapi betina itu sudah nini-nini misalnya? Asal sapi betina warnanya apapun, apakah dia cacat atau tidak, asal sapi betina seperti selesai. Dasar si Yahudi yang mau melaksanakan perintah Allah dicari-cari alasan untuk tidak melaksanakan perintah itu dengan bertanya, gak jelas bagi kami. Sapi betina itu hanya jelas. Ada tidak mengatakan tidak jelas, baik kata Allah, saya jelaskan. Sapi betina itu jangan terlalu tua, jangan terlalu muda, pertengahan di antara itu. Nah, sudah mempersulit diri kan? Masih nanya ini kan? Allah lewat Nabi Musa, tanyakan pada Tuhanmu, naon warnanya, malauha. Hal tadi sapi betina rek warna hidung, rek warna naon, bodas, rek pelang. Asal sapi betina seperti selesai. Ini masalahnya lagi apa warnanya? Baik kata Allah, dijelaskan oleh Allah. Warnanya itu kuning, kecoklat-coklatan sehingga mata tuh enak melihatnya. Belum jelas. Akhirnya dijelaskan lagi oleh Allah, sapi betina itu tidak pernah dipakai pembajak, tidak punya cacat sekecil apapun, warnanya coklat tanpa ada belang sekecil apapun. Coklat bulus semua, nggak ada boleh warna putih sedikit pun atau hitam. Nah, sekarang katanya baru jelas. Nanti ini juga disuruh jadi benar jelas. Jelas tidak ada pertanyaan lagi kan? Maka mereka terpaksa masih harus melaksanakan itu. Mereka mencoba mencari sapi itu, tidak ketemu sapi yang seperti itu. Coba nanti awal. Sapi betina banyak yang bisa mereka sembelih itu. Nah, ini satu cerita ya. Ada cerita lagi. Cerita yang satu lagi, ada seorang Yahudi Rusoleh. Tadi ayat tentang seorang Rusoleh. Dia sama sekali tidak mau kalau ada harta yang haram sepeser pun masuk ke dalam kehidupan dia dan keluarganya. Karena itu hidupnya pun tidak bergelimangan harta. Karena orang untuk kaya itu ya kebanyakan berem itu mana halal mana haram itu. Tidak semua Pak. Banyak juga yang kaya tapi halal itu. Tapi lolong banyak. Dia termasuk yang tidak mau. Makanya ketika dia sudah masuk usia tua, dia mengatakan pada istrinya, gak ada sesuatu yang bisa saya wariskan kepada anak kita. Anaknya cuma satu laki-laki. Kecuali saya punya seekor sapi betina yang masih belum dewasa. Mudah-mudahan ini menjadi warisan untuk anak kita. Tapi saya tidak berhasil menemukan seorang pun yang bisa saya percayai. Si Yahudi yang soleh ini gak bisa menemukan Yahudi yang bisa dipercaya untuk dititipkan sapi itu. Maka akhirnya saya lepas di padang pasir, kata si orang soleh. Dan saya mohon kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan sapi ini menjadi rezeki anak saya. Berkenan Allah melindunginya itu. Gak lama kemudian meninggal. Setelah meninggal, si ibu mengatakan pada anaknya, nah, ayahku dulu punya seekor anak sapi betina. Ciri-cirinya begini-begini. Beliau lepaskan di padang pasir. Siapa tahu Allah menjaganya untuk punah. Coba cari. Cari, ketemu. Ya Allah lah yang ngatur itu kan.
Ternyata itulah satu-satunya sapi yang memenuhi syarat. Hanya itu. Maka dikejarlah anak ini, dirayu oleh mereka untuk mau menjual. Dia menolak. Udah sampai ke rumah itu terus saja dirayu-rayu. Akhirnya entah dia bercanda atau gimana. Baik, saya akan jual sapi ini. Asal kalian bisa mau membelinya dengan emas, ditukar pakai emas, seberat kulit sapi. Kulit sapi itu kalau yang besar, kalau sapi yang besar itu kulitnya bisa mencapai 50 kiloan. Jadi dia ingin ini sapi ini dibeli dengan harga senilai 50 kilo emas. Emas 1 kilonya berapa? Saya dengar ada ibu yang beli emas kemarin 3 kilo seberapa? 1 gram berapa? 1 juta ya? Saya kaget Pak dengan 1 benar itu 1 juta. Masa dulu saya benar-benar 400 gak ada cara beli emas, tapi berapa? 1 juta. Berarti 1 kilo berapa? 1 miliar. 50 kilo? 50 miliar. Gak ada pilihan bagi si Bani Israel. Ya, dibeli. Jadi di sini Allah ingin memberi pelajaran. Jangan berpikir mengumpulkan harta dengan menghalalkan segala macam cara untuk bisa mewariskan pada anak-anak kita. Tidak ada gunanya, tidak ada berkahnya harta itu. Malah menambah dosa. Harta yang tidak banyak, tapi itu halal. Allah Maha Kuasa untuk membuatnya berkah itu bisa bernilai tinggi. Bayangkan yang diwariskan cuma seekor sapi, tapi sapi itu oleh Allah diatur sedemikian rupa sampai bernilai 50 miliar. Nah, ini disembelih sampai itu. Lalu Allah perintahkan ambil bagian dari badan sapi ini, pukulkan ke si mayit, si saudagar kaya itu, dipukulkan, hidup lagi. Jadi di sini hikmah perintah itu baru ketahuan di akhir, Pak. Dipukulkan, hidup lagi. Ditanya, siapa yang membunuh kamu? Tak, keponakan saya. Benar. Oh, memang udah harus mati, Pak. Jadi dia hanya hidup sebentar untuk menyatakan siapa pembunuhnya, setelah itu mati lagi. Jadi Bani Israel itu sudah ditampakkan oleh Allah di hadapan mereka bahwa Allah itu Maha Kuasa menghidupkan yang mati. Harusnya mereka beriman ketika Nabi Musa mengatakan nanti ada kehidupan akhirat di mana kita akan dibangkitkan lagi. Boro-boro mereka mau memahami itu. Inilah Yahudi. Mereka itu sangat tidak pernah mau menepati janji. Jangan janji kepada manusia, janji kepada Allah pun mereka lakukan. Sehingga saking seringnya mereka melanggar janji mereka kepada Allah, suatu ketika mereka dituntut untuk berjanji untuk taat kepada aturan Allah, dengan diancam oleh Allah. Di gunung Tursina itu diangkat oleh Allah di atas kepala mereka. Jadi mereka berjanji, oke, akan taat kepada aturanmu ya Allah, sambil si gunung Tursina itu oleh Allah diangkat di atas kepala mereka. Lalu mereka sujud. Nah, ketika mereka sujud itu, maka mereka melihat ke atas. Bari sujud, bari ningali kaluhur bisi gunung Tursina itu betul-betul dilepaskan oleh Allah. Jadi tidak percaya kepada Allah. Itulah sebabnya sampai sekarang orang-orang Yahudi itu kalau sujud, muka mereka separuh ke atas. Jadi orang-orang yang tidak pernah mau menepati janji itu
Yahudi. Ya, sebentar lagi kita akan mendengar janji-janji sampai beberapa hari. Andai kata saya sebelum janji-janji dari janji yang tahun 5 tahun yang lalu ada yang tepatnya. Nah, itu watak Yahudi. Banyaklah cerita-cerita kita ini tentang Yahudi. Ini kalau kita lihat, kalau ibu bapak ingin membaca lebih jauh, silakan baca di antaranya dari Quran surat Al-Baqarah ayat 40 sampai ayat 120. Bahkan nanti ada surat khusus Bani Israel. Dan ada cerita-cerita tentang mereka itu ya. Di mana di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 74 Allah menyatakan mereka ini sudah gak ada harapan untuk bisa diluruskan, untuk beriman, untuk menerima hidayah, karena hati mereka itu sudah membatu, bahkan jauh lebih keras daripada batu. Summa qasat qulubuhum fahiya kal hijarah aw asadu qaswah. Al-Baqarah 74. Ya, kecuali mungkin kalau batu itu terus saja kan air menetes gitu, lama-lama ya bolong juga gitu, tapi itu harus benar-benar kalau itu nggak mungkin mereka dapat itu. Saking bandelnya mereka ini, akhirnya berujung dengan Allah melaknat mereka. Jadi tidak dibinasakan oleh Allah seperti kaum Ad, kaum Samud, kaum Fir'aun, kaum Nabi Lut. Tidak dibinasakan, cuma dilaknat. Ini bisa dibaca di Al-Maidah 60, Al-Maidah 78-79, Al-Baqarah 65. Mereka dilaknat, dikutuk oleh Allah menjadi kera dan babi. Di Al-Baqarah 65 itu disebut kera, di Al-Maidah 60 disebut kera dan babi. Nah, ini menjadi bahasan para ulama, para ahli tafsir. Maksudnya bagaimana gitu? Ada sebagian ulama berpendapat bahwa orang-orang yang paling kafir di antara mereka itu memang akhirnya jadi kera, berubah menjadi kera dan babi, karena mereka itu merasa terhina setelah menjadi kera, padahal mereka mengklaim sebagai bangsa paling istimewa, itu manusia paling istimewa. Maka mereka kemudian tidak mau makan, tidak mau minum, apalagi melakukan hubungan seksual, sehingga ini mereka punah. Tapi yang berpendapat seperti ini hanya sebagian ulama, sebagian kecil dari ulama. Pada umumnya ulama berkeyakinan tidak, mereka tetap manusia. Cuma mereka dilaknat oleh Allah berwatak kera dan babi. Ini harusnya jadi pelajaran untuk kita lagi. Saya kebetulan sedikit banyak mengenal watak binatang. Kenapa? Sejak kecil saya memang senang berinteraksi dengan binatang. Seingat saya mulai tertarik dengan binatang itu sejak kelas 4 SD. Sampai sekarang masih punya kenangan ya. Kelas 4 SD itu saya pernah digigit oleh siamang. Sampai diperiksa ke pastor sana. Kelas 4 SD. Makanya dulu waktu kecil saya paling tidak disukai oleh anak perempuan. Waktu kecil. Kenapa? Orang tua saya itu tinggal di Jalan 590, daerah Pajajaran sana. Saya sekolah di SD Krishna. Kira-kira berapa
berapa meter ya? 400 meteran, mungkin 300 meter. Kan zaman dulu Pak, tidak ada yang namanya pohon itu, kecuali pasti ada kulit bulunya. Karena mungkin dulu belum kita punya anti hama yang canggih gitu ya. Itu kalau saya mau pergi ke sekolah, saya lihat di pohon jambu gitu, pohon alpukat ada ulat bulu, naik saya. Saya naik, ini ulat bulu, saya taruh di badan saya, di tangan saya penuh ulat bulu. Loh kok gak gatal? Belakangan saya baru tahu bahwa orang yang gatal itu, kalau si ulat jadi ulat itu, kalau dia merasa terancam, dia lepas bagian bulunya, itu yang membuat gatal. Kalau dia nggak merasa terancam, ya aman-aman. Sama dengan ular kobra itu, dia akan terancam, akan mengeluarkan bisanya kalau nggak dia. Nah, begitu sampai sekolah, anak-anak perempuan berlari, asal melihat saya itu. Jadi aku itu lupa gitu. Maka kadang-kadang saya sembunyi-sembunyi Pak datang ke sekolah itu. Udah pada masuk kelas, saya sembunyi-sembunyi, masuk tutup atau tinggal itu dulu. Anak-anak perempuan itu sampai lari ke bangku mencuri itu. Gara-gara ini saya pernah 2 kali disetrap oleh guru. Ya alhamdulillah, mau nama keberhenti lah insya Allah gitu. Nanti pulang, saya bawa lagi itu ulat-ulat itu, saya taruh di kaleng, saya kasih daun mereka gitu. Kalau ulat alpukat saya taruh daun juga. Tiap hari saya ganti terus sampai akhirnya jadi kepopong, sampai akhirnya jadi kuku-kuku saya lepas. Bangga rasanya seperti saya yang telah berperang. Sampai sekarang saya senang dengan binatang. Cuma terhalang oleh keluarganya. Dulu di rumah saya cuma sebesar itu, sedang kena binatang. Kerang, ada si amang, terus burung hantu ada 2. Sampai anak saya kalau malam-malam ke air itu menjerit, ada burung hantu campur gitu. Jenis ayam, jenis burung, jenis ikan, kucing. Malah dulu saya punya si aman. Tinggi seperti itulah. Pelukan ya saya dan bina. Tapi sayangnya kalau dia tidak melihat manusia lewat 5 menit aja 10 menit, teriak dia kayak manggil-manggil gitu. Nah teriakan nggak bisa kedengar sampai ujung jalan. Ya nggak ada tetangga yang protes lah. Cuman saya kan harus tahu diri, mesti tetangga nggak nyaman. Akhirnya saya janjian dengan teman tukeran. Saya kasihkan si amang itu ke teman saya. Nantinya saya dapat kerang kecil. Nah kerang kecil itu saya beri nama Darwin. Ya, karena Darwin ini dia mengaku sebagai keturunan monyet. Kalau saya keturunan manusia, keturunan Nabi Adam, si Darwin keturunan monyet. Makanya saya beri nama dia si Darwin, si Yahudi detik ini. Yahudi dia. Jadi pernah ada di rumah saya seekor Yahudi. Detik Pak. Nah, saya tidak suka binatang-binatang itu. Saya kurung. Makanya ya kecuali burung lah. Burung kalau nggak dikurung ya terbang kemana-mana. Tapi insya Allah saya buatkan kandangnya itu. Ada yang lebih besar mungkin dari kamar anak saya. Nah, mereka leluasa gitu. Nah termasuk si Yahudi ini saya lepas. Si Yahudi letik ini. Kacau sih rumah. Rakusnya itu luar biasa. Saya beri makan dia pisang, makanan dia lah pisang, kemudian pepaya, ada makan, berkumpul. Nanti setelah habis makan dia, makanan kucing ditahan. Makanan kucing dimakan. Kucing disium
fungsional lupa kucing kan makanannya. Minuman kucing minum mereka. Nanti setelah dia minum sedikit tumpahan. Ngarah kucing tenginum gitu. Kucing kersare Pak, kersare gitu dibodol si ekornya itu, tarik ekornya, ngejerit kucing itu. Ayam lari dikejar. Tidak ada satupun binatang itu di rumah yang tenang gara-gara si Yahudi letiki. Jangankan binatang, manusia juga ikut tidak tenang. Naik dia ke atas Pak, jemuran masih basah-basah di atas, turun-turunkan. Maka asisten yang di rumah yang giliran menjerit-jerit itu, waduh cenah ieu kotor deui itu. Tong sampah buka tutupnya, keluarkan usina. Gak ada yang bisa tenang oleh si Yahudi letik itu. Pelajaran luar biasa dari Allah itu. Allah kenapa melaknat dia jadi kera? Itu jadi pelajaran. Yahudi itu berapa banyak sih jumlah mereka? Dunia kacau gara-gara mereka. Sibuk sekarang semua dunia. Tiba heula itu. Hanya mereka berapa jumlahnya itu? Itu. Wah jago Pak. Anak saya yang perempuan itu asal lewat itu kan di belakang garasi itu ya, saya lepas kan itu. Wah disorongnya takut anak saya yang perempuan itu Pak. Dulu itu menjerit, aduh, menjago pada letik. Mula-mula ke saya juga begitu Pak. Begitu saya lewat, saya tengah jago pisan. Cokot eta naon teh gagang sapu. Takol ku saya sirana pletok gitu kan, gitu. Langsung dia pegang itu, dari itu. Maka setiap saya lewat itu Pak, berungkut Pak. Oh berarti menghadapi Yahudi itu gagang sapu Pak. Gagang sapu saudara. Percuma pernyataan di sini gak takut Pak. Percuma keluar resolusi PBB nomor sekian, gak ada gunanya. Percuma laknat, kutukan bagi Yahudi. Nah, saya kemarin dalam demo kemarin itu saya nyatakan itu. Ya kita hormatilah pemerintah mengecam, mengutuk, ya kita hormati. Tapi kalau hanya itu gak ada gunanya Pak. Jangankan dikutuk dilaknat oleh manusia, dikutuk dilaknat oleh Allah pun mereka tidak takut. Gak ada yang mereka takutkan seperti itu. Kecaman laun mangga lah, kutuk mangga, kutuk sekutuk-kutuknya. Gak ada gunanya. Mereka ini manusia yang sudah wajahnya aja manusia, badannya manusia, hatinya sudah iblis Pak, hatinya udah watak kera Pak. Jangan kaget Pak kalau kita melihat sekarang pembantaian yang mereka lakukan tuh, nggak peduli mereka orang tua, bayi, sikat semua itu. Rumah sakit yang mereka bom itu sekarang sudah berapa yang meninggal? Saya nggak ikuti terakhir kemarin itu 700-an yang sudah meninggal itu. Belum yang luka-luka yang sangat mungkin masih menyusul lagi. Dokter, perawat Pak yang sedang merawat orang sakit yang sakit, bantai oleh mereka. Mula-mula mereka tidak mau mengaku, bahkan memfitnahkan bahwa itu kerjaan Hamas katanya yang ininya roketnya nyasar. Ada saja kelakuan mereka itu. Tapi setelah semua bukti-buktinya apa, akhirnya mereka mengakui. Terakhir satu yang nggak saya tahan lihat itu ya, mereka menggorok orang Palestina itu seperti menyembelih seekor domba Pak. Kok bisa ada manusia seperti itu Pak? Wah jangan kaget. Jangankan manusia, 39 nabi yang mereka bunuh Pak. 39 termasuk Nabi Zakaria. Bahkan Rasulullah SAW pun
Orang yang paling pertama yang ingin membunuh Rasul mereka, Pak. Di Mekah itu 2 kali Yahudi berusaha membunuh Rasulullah SAW dengan menaruh racun pada minuman Rasul. Allah selamatkan lewat malaikat Jibril, ditumpahkan oleh malaikat Jibril minuman itu. Satu ketika lagi mereka gelindingkan batu besar untuk menimpa Rasulullah SAW. Allah selamatkan lagi lewat malaikat Jibril, Rasulullah digeser posisi duduknya itu, sehingga batu itu nggak menimpa beliau. Yahudi, Pak. Jangankan manusia biasa, Pak, Nabi saja mereka bunuh. Nggak apa artinya aturan-aturan manusia, kecaman, hinaan, laknat Allah pun mereka nggak peduli. Yang mereka takutkan gagang sapu, Pak. Gagang sapu apa? Kekuatan yang bisa mengetok mereka, Pak. Nah, ini yang kita sayangkan. Sayangnya umat Islam itu belum bersatu, Pak, sehingga bisa menjadi gagang sapu itu. Coba kalau negara-negara Arab itu bersatu, yang bisa menahan mereka, karena ada beberapa negara mengatakan berani kalian masuk perang darat, kami akan turun. Nah, mereka mundur. Amerika sudah mulai mengingatkan jangan perang darat, karena melihat kecaman apa, mereka takut kalau sudah begitu. Maka kita berharap mudah-mudahan ya pemerintah kita ini kan mewakili rakyat yang 90% muslim gitu ya. Harusnya mendesaklah seperti organisasi OKI misalnya kan. Ayo desak, kita tekan Israel. Kalau tidak mereka akan berbuat saja semau mereka. Yang kedua, babi. Mereka itu berwatak babi. Apa itu babi, Pak? Jorok itu babi itu. Yang kedua, ini yang paling menonjol babi itu. Di antara semua makhluk binatang, ya, semua binatang, Pak, jantannya itu tidak akan pernah mau membiarkan betina dia dikawin oleh jantan lain. Ibu perhatikan, bapak perhatikan, mau ayam, mau kucing, sampai harimau kita lihat di flora fauna itu. Jadi kalau ibu-ibu mau pelihara kucing, jangan ada 2 jantan di rumah, wah ribut, gerlut. Ya silakan pelihara 8 betina, tapi jantan 1. Nah jantan yang 1 ini untuk melindungi betina yang dia anggap milik dia, betina milik dia itu, menurut sama apa majikan begitu, dia buat ini daerah kekuasaan dengan nyemprotin ini apa dari itu, bukan air seninya, ada zat apalah saya lupa namanya itu, untuk keluarnya aja susah gitu. Dia harus pakai tenaga sampai bergerak-gerak itu si bagian belakangnya, cat keluar seetik tapi baunya yang itu mau dicuci oleh sabun, wah, berkali-kali lah kalau baru bisa hilang itu. Nah dia taruh itu di pinggir-pinggir tembok itu, set itu, supaya jadi daerah kekuasaan dia. Jadi nanti kalau ada betina yang sedang birahi, dia akan memanggil jantan, Pak. Teriak-teriak itu si betina itu. Ucing, ya mah ucing. Kucing betina kalau dia sedang birahi pengen kawin, dia teriakannya khas, Pak. Jantan tahu itu teriakan pengen kawin, keras itu. Nah maka jantan-jantan yang mendengar itu dia akan menghampiri, Pak. Oh enuh yang kawin itu. Dia datang. Begitu dia mencium nanti ada wangi itu, bau itu bukan wangi. Maka dia tahu, oh di sini sudah ada jantannya. Ada yang suka ngintip-ngintip gitu, jantan itu kumaha, oh gede, lede, ada yang nekat, Pak, berkelahi. Nah, si jantan yang merasa itu betina milik dia, kadang-kadang sampai berdarah-darah, Pak, membelanya itu. Ada yang sampai mati, Pak, untuk membela betina. Ini ada di semua binatang, burung sekalipun. Dia selalu akan membela agar betinanya tidak diambil oleh jantan lain. Kecuali 1 binatang yang tidak seperti itu, babi. Babi itu jantannya melihat betinanya dikawin oleh jantan lain di hadapan manehna, tenang memang nanti.
nggak ada rasa cemburu, nggak ada apa ya. Bapak Ibu pernah mendengar ini seks party? Ini pernah rame dulu di Indonesia itu ya, gara-garanya ada yang kemudian diwawancara di layar televisi, salah satu anggotanya tentu saja disamarkan itu ya. Dia mengaku ikut dalam kelompok ini di Jakarta, kelompok seks party. Jadi dia mengaku dia dalam kelompoknya itu ada 30 pasang suami istri. Nah, untuk ikut dalam kelompok ini iuran per tahunnya itu 50 juta. Dulu ini nggak tahu kalau sekarang 50 juta. Nanti kalau ada acara-acara tertentu, nah mereka biasanya harus iuran lagi. Karena tempat mereka menyelenggarakan acaranya itu kadang-kadang di Jakarta, kadang-kadang katanya ke Puncak. Dia harus bayar lagi. Acaranya apa? Ya beramai-ramai lah mereka 30 pasang ini, jadi 60 orang ini ya, bikin acara apa-apa, ujung-ujungnya nah mereka berada di semacam aula gitu ya, semacam aula yang sudah disiapkan oleh mereka. Lalu mereka pun melakukan hubungan berbarengan 30 pasang itu. Atau kuna online di imah ya tuh nah kudu berbarengan gitu. Oh, di imah apa dengan pasangannya? Ini enggak, dengan pasangan lain. Jadi si suami ini dia berzina dengan istri yang nah di situ ya, cocok pada waktu itu. Nah, istri dia nanti dizinahi oleh suami orang lain di sana gitu. Jadi sambil dia menzinahi istri orang lain, dia bisa melihat istrinya juga sedang dizinahi oleh suami lain itu. Nah, itu. Nanti begitu nanti pulang, nah, mereka bercerita, "Kumaha tadi, Kang?" Ya lumayan lah, aya rada beda jeung akang seutik itu dina ieuna gitu. Nah, seperti itu. Itu setelah ditelusuri dari mana sumber ini semua, Yahudi. Itu laknat Allah, mereka menjadi babi itu, Yahudi. Saya sering keluar Pak, keluar ya ke daerah manalah, kemana ya, di Asia maupun ke Australia, ke Eropa, gitu, ke Belanda, kemana ngisi undangan itu ya, tinggal di hotel itu. Pada umumnya hotel seperti itu kan Pak. Begitu kita masuk di layar TV itu, di ruangan itu, tampillah gambar informasi tentang hotel yang kita tinggal itu, apa saja fasilitas yang ada, ini kamar ini, tempat renang, terus makanan yang kayak gitu biasa hotel. Sekali-kalinya saya bawa umroh jemaah, mereka ingin ke Mesir dan ke Masjidil Aqsa. Entah bagaimana panitia itu, mungkin karena waktunya ya nggak sempat kita masuk nembus ke sana. Jadi kita sempat bermalam di hotel yang ada dalam kekuasaan Israel. Begitu kita masuk masing-masing hotel, ribut semua jemaah. Yang ditayangkan di layar kaca itu bukan mengenalkan tentang hotel itu, langsung yang ditayangkan itu apalah, blue film apa istilahnya, blue film. Sekaligus nomor telepon yang bisa dihubungi untuk kalau mereka mau. Lama cerita semua jemaah yang berumrah ini, lalu telepon ke kamar saya, Pak, pakai kumaha gitu. Akhirnya saya hubungi pihak hotel itu. Ini gimana ini? Ya tinggal pademin saja katanya, kalau tidak mau, karena itu prosedur kami seperti itu. Allah. Nah itu watak babinya itu. Ya itu ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, inilah yang ingin saya sampaikan mungkin untuk bisa menjawab kebingungan kita selama ini. Kok ada ya manusia sekejam ini? Ini mereka. Allah memang sisakan mereka untuk jadi ujian untuk kita gitu. Yang bagi saudara-saudara kita di Palestina itu, ya Allah, ini mungkin jalan mereka untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Saya kadang-kadang dalam 2 minggu ini berpikir gitu, ya Allah, betapa bahagianya saudara-saudara saya di Palestina ini. Mereka yang sudah mati syahid itu
Sudah jelas surga itu. Surga lah, yakin saya, yakin betul. Saya bukan mendahului Allah itu ya. Perjuangan mereka seperti apa itu. Mereka dibantai. Sudah 50 tahun mereka hidup dalam penjajahan Yahudi. 50 tahun. Bagaimana dengan yang masih berjuang tidak syahid? Saya yakin sudah disiapkan oleh Allah tempat mereka di surga. Hadirin ingat Khalid bin Walid. Ketika beliau mau meninggal itu di atas tempat tidur, menangis beliau. Kaget para sahabat, belum pernah selama ini mendengar Khalid menangis. Lalu ada seorang mengatakan, sedihkah anda mau meninggalkan dunia, Khalid bin Walid? Kata Khalid bin Walid, dari dulu saya sudah siap meninggalkan dunia ini, tapi tidak dengan cara seperti ini. Saya ingin mati mulia di medan perang. Dia buka bajunya, ya sebagian dari bajunya tampak bekas luka itu. Gak ada bagian tubuhnya yang mulus, Pak. Menurut riwayat katanya ada 100 bekas luka itu. Kesetan pedang, panah, apa saja. Gak pernah beliau absen perang. Bahkan beliau sempat lama menjadi panglima perang Islam. Sebelumnya panglima perang di orang-orang musyrik. Kok malah saya mati sekarang di tempat itu? Itu yang membuat dia. Seorang di antara yang hadir kemudian berdiri, lalu dia mengatakan, ya Khalid bin Walid, wallahi demi Allah, saya pernah mendengar langsung dari mulut Rasul yang mulia. Beliau mengatakan Khalid bin Walid tidak akan mati di medan perang. Dia akan mati di atas tempat tidur. Tapi dia lebih syahid daripada orang-orang yang syahid yang lain. Mendengar itu, Khalid kemudian mengatakan, alhamdulillah ya Allah. Barulah beliau meninggal dengan tenang. Insya Allah mereka selamat semua. Yang menjadi pertanyaan sekarang, bagaimana nasib kita? Mereka ini saudara-saudara kita seiman. Rasulullah mengancam keimanan kita dengan mengatakan tidak beriman seseorang. Paling ringan ini ditafsirkan dengan tidak sempurna keimanan seorang, sampai dia bisa mencintai saudaranya sesama mukmin seperti cinta dia pada dirinya sendiri. Ada seorang mukmin sakit, seolah-olah kita yang sedang sakit. Kita akan berusaha menolong dia dengan segala macam cara seperti kita akan lakukan kalau kita sendiri yang sedang sakit. Kalau belum tertanam seperti itu, gak sempurna keimanan seseorang. Tidak beriman dengan ajaran yang saya bawa, Islam. Kalau seorang bisa tidur dengan nyenyak karena perutnya sudah kenyang, sementara tetangganya gak bisa tidur karena menahan lapar. Tetangga kita yang jauh di sana itu bukan hanya lapar, mereka sudah habis rumah tempat tinggal. Di musim yang dingin ini mereka harus terkapar di mana-mana. Perut kosong, pasokan makanan gak boleh masuk, listrik dimatikan, malam mereka harus gelap gulita dan sebagainya. Kita, apa yang kita lakukan? Saya terus terang saja ngeri, Pak. Gimana pertanggungjawaban nanti di akhirat? Ketika di yaumil hisab Allah meminta pertanggungjawaban kita. Ketika saudara-saudaramu dizolimi, dianiaya, dibunuh, dibantai, mereka menjerit, merintih, kelaparan dan sebagainya. Apa yang kamu lakukan? Mau jawab Bapak kita kepada Allah. Ya, saya sempat berdoa Allah. Setelah itu, sare Allah. Gimana kita di hadapan Allah? Karena itu pesan saya, Pak. Marilah Ibu kita berbuat sesuatu. Berdoa diantaranya lah itu ya. Doanya diantaranya. Nah, maka saya senang kalau melihat kemarin yang aksi lumayan lah banyak ya yang ikut aksi. Paling tidak kita menunjukkan keprihatinan kita gitu, dan aksi itu insya Allah sampai berita itu pada saudara kita. Mungkin mereka juga merasa regret gitu ya, melihat umat Islam itu memperhatikan nasib mereka gitu.
Ya, kalau kita masih ada rizki mungkin bisa kita sisihkan sebagian rizki kita untuk menolong mereka gitu ya. Dan ini pasti akan panjang. Bagaimana mereka akan kembali lagi kalau Allah takdirkan untuk punya rumah lagi gitu, untuk punya kehidupan lagi. Lalu bagaimana anak-anak yatim piatu yang ditinggalkan, nasib mereka seperti apa? Siapa yang akan mengurus mereka gitu, yang ditinggalkan oleh orang tuanya? Ada satu pemandangan video yang juga saya nggak tahan menangis, Pak. Seorang anak kecil laki-laki, mungkin saya taksir 4 tahun lah. Dia sedang lihat ibunya yang berbaring di rumah sakit itu. Ada lihat itu? Ibunya yang kena tembak itu. Anak itu hebatnya nggak nangis, Pak. Tapi dia melihat ibunya dengan pandangan yang kosong gitu ya. Lalu ada anak yang satu lagi mengatakan sambil menjerit, "Ya Allah, apa dosa-dosa kami sampai kami harus merasakan hidup seperti ini?" Gitu. Nah, mudah-mudahan pemerintah kita semakin tergugahlah untuk mewakili mayoritas penduduk negeri ini, karena negeri ini berkali-kali disebut oleh Panglima Hamas itu ya, Indonesia itu, karena mungkin besar harapan mereka penduduk negeri yang mayoritas muslim ini berbuat sesuatu gitu ya, untuk bisa membantu mereka. Ini saja saya kira Bapak dan Ibu yang saya hormati. Mudah-mudahan kita bisa berbuat sesuatu untuk kita bertanggungjawabkan di akhirat nanti. Allah, saya sudah berbuat dalam batas kemampuan saya untuk menunjukkan rasa cinta saya kepada saudara saya sesama. Mudah-mudahan kita termasuk yang selamat di dalam hisab nanti. Mudah-mudahan kita bisa berbuat yang optimal untuk membantu saudara-saudara kita. Ini saja saya kira, dan izinkan saya mengajak Bapak Ibu untuk kita berdoa bersama, khusus untuk saudara-saudara kita di Palestina. Semoga Allah memberikan kekuatan pada mereka, memenangkan mereka, dan membinasakan musuh-musuh Yahudi Zionis Israel yang la'anahullah alaihi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhil asyirka wal musyrikin. Allahumma anqidhna minal fitan ma zahara minha wa ma batan. Allahumma ansur ikhwana al-muslimin fi Palestina minal yahudil ghasibin wa minas salibin al-hakidin. Allahumma dammir a'daika wa a'da'il muslimin minal yahudil ghasibin wa minas salibin al-hakidin wa sa'ira a'da'il islam wal muslimin. Allahumma innaka 'alaika bihim fa innahum la yu'jizunaka ya zal jalal wal ikram. Allahumma ta'assabna 'alal 'izzati wal jabarut wa atasamna bi rabbil maliki wal malakut wa tawakkalna 'alal hayyil ladzi la yamut. Isrif an ikhwanina al muslimin fi Palestina al bala wal waba wal fahsya wal munkar wal baghy innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.